dalam fellowship kebersamaan untuk 135 tahun Injil menyentuh Tanah Karo. Kita hadir dalam ibadah pembukaan sidang sinode, dan saya yakin, kita percaya bahwa kita tidak sekedar hadir untuk pembukaan sidang sinode, tapi kita sedang membuka lembar sejarah yang kaya. 135 tahun Injil menyentuh Tanah Karo. Dan kita berkumpul saat ini untuk mensyukuri betapa baiknya Tuhan kita yang telah melayakkan Injil menyentuh tanah ini, menumbuhkannya dan berbuah dalam banyak sekali peristiwa yang terjadi, dalam banyak sekali tantangan yang terjadi. Kita melewati bersama-sama sebagai tubuh Kristus dengan kekuatan Injil, Spirit Injil yang menavigasi kita, mengarahkan kita, menahkodai kita sebagai gereja untuk hadir, tumbuh, berkembang, dan menjadi berkat. 135 tahun bukan sekedar hitungan kronos dalam deret angka 1 sampai 135, tetapi juga kairos, momen-momen perjumpaan dengan Tuhan yang dialami oleh gereja ini dalam perjalanan pelayanan di Tanah Karo dan di mana saja kemudian ketika berkembang. Karena itu saudara-saudara, saat ini kita berkumpul bersama bukan sekedar untuk sidang, tapi sebuah fellowship, sebuah persekutuan yang bersyukur, yang merayakan kasih karunia Tuhan selama 135 tahun. Datang para pelayan hamba Tuhan dari berbagai tempat, dari berbagai jemaat yang dilayani. Kita berbagi di sini, berbagi betapa baiknya Tuhan. Kita berbagi dan saling menguatkan di sini untuk menemukan sebuah titik berangkat yang baru dalam perjalanan setelah 135 tahun. Banyak jemaat mengikuti secara online, live streaming, untuk turut mensyukuri, untuk turut merayakan HUT ke-135 tahun dari berita Injil menyentuh Tanah Karo. Saudara yang kekasih dalam Kristus, sekalipun begitu, kita tetap hadir juga untuk bertanya secara lebih mendalam. Apakah Injil yang 135 tahun telah menyentuh tanah ini telah sungguh-sungguh mengakar? Apakah Injil telah menjadi daging dalam cara kita mengasihi, bekerja, dan berpikir? Karena tentu kita sepakat, saudara-saudara, tahun-tahun bagi gereja penting, tapi kita tidak bisa semata-mata bangga dengan usia dan angka. Injil tidak mengukur keberhasilan dengan usia gereja, melainkan dengan buah dan perkembangan. Itu yang ditegaskan di dalam Kolose 1 ayat 6 yang menjadi tema kita. Maka pertanyaannya saat ini bukan lagi atau bukan saja sudah berapa lama Injil hadir di Karo, tapi sudah sejauh apa Injil membentuk manusia Karo menjadi berkat bagi dunia. Kolose 1 ayat 6, saudara-saudara, membuka cakrawala kita bahwa Injil bukan sekedar berita, melainkan benih. Dan kita tahu pilihan tema ini sangat aktual dengan kehidupan keseharian orang-orang Karo yang sangat familiar, bergumul dengan benih, bergumul dengan menanam, menumbuhkan, berbuah, berbunga, memanen. Orang-orang yang hidup di dalam karakter manusia agraris sangat kental dan sangat familiar dengan metafora Alkitab yang juga ditulis pada wilayah kontinental, sehingga banyak sekali memakai metafora tentang benih, tentang menanam, menumbuhkan, membesarkan, dan lain-lain. Dan kita tahu benih, bila benar-benar ditanam dengan subur, akan menunjukkan dua gejala vital yang dibicarakan di sini: berbuah dan berkembang. Kata berbuah di sini menandakan sebuah transformasi karakter, sebuah revolusi batin. Sedangkan kata berkembang menunjuk pada gerak eksternal, pengaruh sosial yang
menjangkau dan menata ulang lingkungan hidup di sekitar kita. Dan inilah tanda Injil yang hidup. Ia tidak berhenti hanya pada pengajaran moral, tetapi merombak cara kita melihat sesama dan di lingkungan sekitar kita. Ia tidak berhenti di altar gereja atau mimbar-mimbar seperti ini, tapi merambah sampai ke pasar, sampai ke ladang, sampai ke ruang politik, sampai ke jantung kebudayaan. Inilah Injil yang berbuah, Injil yang mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain, mencintai, membersamai, menyahabati, menjadi terang di tengah kegelapan, memampukan kita mencerminkan buah-buah roh: cinta, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri yang nampak dalam seluruh aktivitas, tindakan, dan pelayanan kita. Kembali pada pertanyaannya, saudara, apakah benih itu masih tumbuh subur di tanah Karo setelah 135 tahun? Karena kita tahu sebagai orang yang bergelut dalam keseharian hidup dengan kondisi agraris, pertanian, dan lain-lain, kapan benih itu subur, kapan benih itu mati, kapan benih itu tidak berkembang, dan lain-lain. Dan ini metafora yang indah dan sangat aktual untuk menakar benih Injil yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Karo. Apakah gereja membangun umat Karo menjadi manusia yang lebih utuh, berakar pada budaya dan bertumbuh di dalam kasih Kristus? Dalam 135 tahun ini, kita melihat banyak buah Injil. Lembaga pendidikan, klinik, pemberdayaan petani, pembangunan sosial. Dan itu dilaksanakan di dalam kebersamaan yang utuh, berbasis pada spirit pengembangan pelayanan di tengah gereja, tetapi juga berbasis pada spirit kultural. Karena kita tahu persis bahwa 135 tahun Injil datang ke tanah Karo bukan datang di ruang hampa, ia datang ke tanah yang telah dihuni oleh ujung-ujung makna, oleh ritual dan relasi, oleh adat dan narasi leluhur. Orang Karo memiliki sistem nilai, mitologi, solidaritas komunal yang sangat kuat, jauh sebelum Alkitab diterjemahkan. Dan perjumpaan itu selama 135 tahun kita takar dari tahun ke tahun, dan ini saatnya juga kita merefleksikan apakah Injil yang bertumbuh dan berkembang tetap berakar pada budaya luhur dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Saya katakan tadi Bapak Ibu, ada banyak pertumbuhan yang membuat GBKP, ya, suka dibilang begitu, menjadi salah satu role model dalam perjalanan bersama gereja-gereja di Indonesia. Kami sedang mendata kapasitas dari gereja-gereja anggota, ya, untuk PGI mengelolanya dan menghubungkannya dalam satu jejaring oikumene yang saling menghidupkan, saling berbagi. Dan di GBKP kita tahu bagaimana kekuatan gereja ini dalam mengelola pertanian, bagaimana kekuatan gereja ini mengelola dampak bencana, ya. Sehingga kalau ada bencana di tempat lain, kita suka katakan kalau mau studi banding ke GBKB atau kita minta orang dari GGP. Juga dana apa tuh Pak Ketua? Banknya, ya. BPR yang sangat luar biasa. Saya kira sudah banyak gereja yang datang dan belajar di sini. Jadi ada contoh-contoh yang menunjukkan bahwa gereja ini berkembang dan gereja ini berbuah. Tetapi juga kita tidak menutup mata, sebagaimana lazimnya semua gereja, bahwa kita tetap berjalan di dalam tantangan-tantangan yang tidak ringan untuk menguji kita seberapa kuat akar kita tertanam untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan itu. Saya menonton dan mengucap syukur
sinode, pendeta-pendeta turun jalan waktu itu untuk judi online ya. Nah, tapi juga saya punya data, Bapak Ibu tidak tahu data ini benar atau tidak bisa dikoreksi, tapi dari lembaga yang sangat sah begitu, BNN ya. Sumatera Utara ini narkoba tertinggi ada di Indonesia, dan di wilayah di sini yang tinggi di Sumatera Utara. Tapi katanya sudah pindah dari sini keluar sedikit ke daerah mana? Arah Medan situ katanya, daerah Pancur atau itu cerita-cerita saya tahu, masih Bapak Ibu cukup kenal dan tahu ya. Artinya kita punya banyak tantangan yang harus dikelola, yang harus dihadapi sebagai gereja, Bapak Ibu. Ya, saya baru beberapa waktu yang lalu dari HKBP juga ya untuk hadiri acara besar, 5.000 orang hadir, doa untuk alam ya. Dan 4 mereka bentuk task force untuk melawan 4 krisis utama, narkoba, kemudian perdagangan manusia, kerusakan lingkungan, dan satu lagi apa, judi kalau saya tidak salah ya. Task force-nya besar dibentuk. Artinya di situ kita lihat, dan dalam sambutan saya sampaikan, relevansi integritas gereja dan kehadiran Kristen ditentukan oleh seberapa relevannya dia. Jadi kehadiran itu sekalipun kadang-kadang itu akan berhadapan dengan tantangan yang tidak ringan. Tapi disitulah saya katakan selalu bahwa gereja butuh bukan cuma suara profetis, tapi juga nyali profetis. Nah, saudara, kita bergumul sungguh dengan tantangan-tantangan yang tidak ringan pada usia 135 tahun, baik secara spiritual ke dalam ya, kemajuan teknologi dan lain-lain, peradaban, membuat kadang-kadang kita gersang secara spiritual. Walaupun kita bungkus dengan ritual-ritual yang megah dan lain-lain, tapi sesungguhnya ada kegersangan spiritual, ada konflik internal. Sekalipun kita memuja-muja persaudaraan, ya, saya katakan kita memuja-muja di dalam lagu, di dalam ritual, di dalam syair, tapi kita mengkhianatinya di dalam tindakan. Ada gereja yang bertumbuh secara fisik, tapi tidak di dalam kebijaksanaan budaya, tidak ada basis nilai yang sangat kuat. Karena itu, saudara-saudara, pada usia yang 135 tahun ini kita diajak untuk merenungkan dengan rendah hati, kembali bertanya seberapa jauh kita tetap belajar dari tanah yang ada lebih dahulu sebelum mimbar gereja dibangun di negeri ini. Seberapa jauh kekristenan di Karo dan gereja tetap bersedia membaca Injil bersama ritme tanah Karo dan bukan memaksa ritme yang dari luar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam banyak masyarakat adat termasuk Karo, tanah bukan cuma sumber daya, tanah adalah roh, tanah adalah memori. Maka gereja yang berkembang bukan hanya membangun gereja, tetapi menumbuhkan makna dan harapan dari tanah itu sendiri. Karena itu kita selalu diajak untuk bertanya, apakah gereja masih berbicara dengan tanah atau kita hanya menjejaknya untuk proyek-proyek pembangunan tetapi membiarkannya terluka. Saudara kekasih dalam Kristus, ini kata-kata bersayap mungkin metafora, tapi kita lihat tantangan yang sungguh-sungguh kita hadapi. Kita hidup dari keagungan tanah, tetapi sekarang itu mengalami kehancuran yang sangat-sangat luar biasa, dan kita meletakkan ancaman pada generasi yang berikutnya. Nah, saudara yang dikasih dalam Kristus, kita pun mengingat bahwa setiap atau 135 tahun kita tidak berjalan cuma di dalam sukacita. 135 tahun juga setiap jemaat, mungkin setiap pribadi, mungkin sebagai sinode, kita menyeret luka-luka yang belum selesai. Memori-memori kolektif tentang kepahitan, tentang luka yang masih harus disembuhkan. Dan gereja tidak bisa mengabaikan luka itu, sekalipun dengan liturgi yang megah, tetapi kehilangan empati.
Kita masih dalam suasana Paskah Kristus. Kita mengingat Allah di dalam Kristus yang masuk di dalam luka-luka kita dan mentransformasinya. Oleh karena itu 135 tahun saat ini juga kita terpanggil untuk mengintegrasikan seluruh pengalaman-pengalaman luka umat di dalam Kristus yang bangkit. Maka pelayanan holistik yang disebutkan dalam subtema bukan soal menambah program sosial, melainkan menciptakan ekosistem penyembuhan dari trauma kolonial, kemiskinan struktural, hingga luka-luka di dalam relasi. Kita menjadi keluarga yang saling menyembuhkan satu dengan yang lain. Gereja harus menjadi ruang di mana orang karo bisa berkata, kami tidak sedang baik-baik saja Tuhan, dan dari sanalah Injil bertumbuh. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, visi Indonesia Emas 2045 yang kita pasang dalam subtema kita adalah proyek nasional. Tapi pertanyaannya, apakah gereja sedang mempersiapkan warga Allah yang siap menjadi agen transformasi di dalamnya? Kualitas dan kuantitas pelayanan holistik yang dimaksud bukan soal jumlah pos pelayanan atau dana program, tetapi apakah setiap orang Kristen juga yang ada di Karo mampu berpikir kritis, bertindak etis, dan mencintai bangsanya dengan imajinasi Injil. Saudara yang kekasih, gereja harus menyadari bahwa masa depan Indonesia tidak hanya tergantung pada politik dan teknologi, tapi juga pada kualitas spiritualitas warga gereja. Gereja yang berbuah tidak hidup semata dari masa lalu, tapi menafsir ulang masa lalu sebagai panggilan masa depan. Maka 135 tahun Injil di Tanah Karo bukan sekedar sejarah, tapi tangisan profetis yang berkata, sudah waktunya kita menjadi buah. Sudah waktunya kita terus berkembang. Sudah waktunya gereja menjadi inkarnasi dari kasih karunia Allah di dunia yang nyata. Hari ini saya tidak hanya mengajak saudara-saudara untuk bangga menjadi bagian dari GBKB, tapi juga bertanya di dalam refleksi yang diam, apakah kita menjadi buah dari Injil itu? Apakah hidup saya adalah bagian dari perkembangan Injil itu? Karena jika tidak, maka kita hanya sedang memperingati Injil, bukan menghidupinya. Dan Injil tidak butuh diperingati, Injil harus dihidupi. Saudara yang kekasih, jika setelah 135 tahun kita hanya mampu memperingati Injil, atau kita memperingati Injil dan berupaya keras mewujudkan kuasanya dalam hidup sehari-hari, maka kita adalah orang-orang yang sungguh terpanggil untuk menjadi pekerja dan bukan menjadi orang-orang yang meninggalkan Injil atau persekutuan kita sekedar menjadi fosil masa lalu. Kita memoles peninggalan tapi kehilangan kehidupan. Gereja yang tidak berbuah adalah gereja yang sebenarnya sedang sekarat. Gereja yang tidak berkembang adalah gereja yang kehilangan keberanian untuk berubah. Kolose 1 ayat 6 bukan hanya ajakan untuk mengenal Injil, tapi desakan untuk membiarkannya berproses di dalam diri kita, di dalam persekutuan kita, membongkar, membentuk ulang, bahkan menggugat kenyamanan iman kita yang statis. Apalah arti sidang sinode jika ia tidak menjadi titik tolak untuk perubahan secara kolektif dari kekristenan yang kadang-kadang kita rasa mapan, tapi sesungguhnya dan mungkin saja mandul. Apa arti usia 135 tahun Injil jika gerejanya terjebak atau gerejanya bertendensi untuk merayakan institusi ketimbang menghidupkan belas kasih? Karena itu saudara-saudara, panggilan kita pada 135 tahun ini
Tinggalkan gereja yang nyaman, bangun gereja yang mengguncang. Tinggalkan gereja yang sekedar memelihara, bangun gereja yang melahirkan. Tinggalkan gereja yang berpuas diri, bangun gereja yang berani mengasihi, bahkan mengasihi sampai luka. Karena hanya dengan itu, Injil tidak hanya dikenang, tapi akan diwariskan. Ia akan ditumbuhkan, ia akan dihidupi, bukan hanya untuk orang Karo, bukan hanya untuk Indonesia, tetapi untuk dunia. Selamat ulang tahun ke-135 GBKD. Berjuang-juang.